Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita masih terkait dengan darah wanita, di mana pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk di hal-hal yang diharamkan bagi para wanita haid dan wanita yang mengalami nifas. Pertama adalah sholat, ini haram. Kemudian yang kedua adalah tadi pertama apa? Sholat ya. Sholat itu diharamkan, yang kedua puasa. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah yaitu jima. Berhubungan suami istri itu haram saat wanita dalam keadaan haid ya. Ini sepakat, nggak ada yang menyelisihinya ya. Semua ulama sepakat bahwa menjima wanita di farajnya atau di kemaluannya dalam keadaan haid itu diharamkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Itu makna i'tizal di sini adalah bukan kemudian para istri itu dijauhi, karena ayat ini turun terkait kasusnya mereka, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, bahwa mereka ketika para istrinya itu haid, maka istrinya itu ada yang sampai diusir dari rumahnya ya. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah tidak boleh menggaulinya, begitu. Bukan kemudian menjauhi istri, tapi tidak boleh jika digauli di farajnya atau kemaluannya. Ini selaras dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, isna'u kulla syai'in illa nikah. Terserah berbuat sesuatu apapun kepada istrimu saat dia dalam keadaan haid kecuali farajnya. Nikah yang dimaksud sini adalah yaitu berhubungan sampai ke faraj ataupun kemaluannya. Nah, ini haram, tidak diperbolehkan. Inilah tiga hal yang ketiga perkara yang diharamkan saat wanita dalam keadaan haid. Kemudian ada beberapa faedah dari bahasan yang ketiga ini. Faedah pertama adalah lau i'taqada muslimun hilla jima'il haid fi farjiha sara kafiran murtadan. Kalau ada seorang muslim yang dia berkeyakinan halalnya menjima wanita yang dalam keadaan haid di kemaluannya, maka ia bisa kafir dan murtad, keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Allah mengharamkannya, tapi dia mengatakan halal, boleh, tidak apa-apa, maka ini dihukumi kafir ya, hati-hati. Walau fa'alahu insan ghairu mu'taqidin hillahu, andaikan ada seorang yang dia melakukannya tapi dia tidak berkeyakinan bahwa menjima perempuan dalam keadaan haid itu halal ya, mungkin dia dalam keadaan lupa ataupun dia jahil ya, maka ya, ini tidak dikafirkan
dan tidak dihukumi ataupun tidak berdosa. Ada mungkin kasusnya seorang suami yang dia menjima istrinya, lupa kalau ternyata istrinya dalam keadaan haid. Ya ini mungkin ada kasus istrinya sedang tidur nggak tahu dijima sama suaminya, ternyata istrinya dalam keadaan haid. Dia tidak tahu. Nah, maka kasus seperti ini kalau memang tidak disengaja, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Tapi wa in wati'aha 'amidan 'aliman bil haid wa tahrimu mukhtaran faqad irtakaba maksiatan kabiratan wa tajibu alaihi taubah. Tapi jika dia menggaulinya dengan sengaja dan dia tahu bahwa istrinya itu haid dan dia tahu bahwa itu hukumnya haram, dia tidak mengingkari hukumnya bahwa menjima wanita haid itu haram, tidak dia ingkari. Ya, itu pilihan dia. Ya mungkin karena benar-benar sudah hawa nafsunya sudah memuncak kali ya. Maka orang-orang yang seperti ini termasuk daripada pelaku dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dia melanggar dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan tanpa ada penghalalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia wajib untuk bertaubat. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulamanya Syafi'i, ulama dari kalangan Syafi'iyah, ketika beliau mensyarah dalam kitab Al-Minhaj syarah kitab Sahih Muslim. Nah, itu faedah yang pertama. Baik. Kemudian apakah harus ada kafarah? Kafarat itu denda bagi yang sudah melakukan hubungan suami istri dan dia tahu bahwa istrinya dalam keadaan haid. Maka di sini ada perbedaan pendapat, tapi jumhur atau mayoritas ulama lebih condong kepada tidak ada kafarat baginya. Kecuali Imam Ahmad mengatakan ada kafarat baginya, ada penebusan dosa baginya. Tapi jumhur mengatakan tidak ada. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lebih condong kepada harus ada kafarahnya, penebusannya. Ini berdasarkan dalil hadits dari Ibnu Abbas ketika Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita dalam keadaan haid. Ketika Nabi SAW mendatangi istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, Jadi begitu. Ada seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Nabi bersabda, "Yatasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar." Maka seseorang tersebut harus bersedekah setengah dinar ataupun 1 dinar. Tapi hadis ini didhaifkan ataupun dilemahkan. Hadis ini dilemahkan. Dan hati-hati terhadap harta seorang muslim itu haram. Dia tidak halal kecuali dengan adanya nas. Harta itu bisa diambil kecuali dengan adanya nas ataupun dalil. Misalnya dalam transaksi jual beli, itu halal menikmati harta sesama muslim. Dia akan berubah menjadi haram kalau transaksi jual belinya ada kedustaan. Jadi begitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alladzi yumna'u minal istimta'i bil haidi huwa al-farju faqat. Yang dilarang dari menikmati wanita haid itu hanya farjnya saja, kemaluannya saja. Fali zauji an yataladzadza min imra'atihil haid bi kulli syai'in ma'atal ilaji fil farj. Jadi para suami boleh untuk menikmati istrinya meskipun dalam keadaan haid sesuka dia tanpa memasukkan dzakarnya ke farj istrinya, begitu Tapi bebas selain itu, mau apapun bebas. Tapi ingat, dia juga tidak boleh lewat dubur. Beberapa waktu lalu ada kasus kan, sampai ada yang mengatakan bahwa si dia ini melakukan hubungan yang dilarang dalam syariat, katanya
ada sebagian ulama yang membolehkan. Wallahu ta'ala alam, dia dapat ilham dari ulama mana yang diperbolehkan. Intinya nggak boleh menjima istri dari dubur, itu haram. Ya, haram, tidak diperbolehkan. Tayyib gitu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi yang tadi sudah saya sampaikan, riwayat Imam Muslim kan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Terserah kamu mau berbuat apapun kepada istrimu kecuali yaitu menggunakan farajnya, itu diharamkan. Kemudian juga ada penuturan dalam hadis yang sahih dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa mereka para istri Nabi itu mengatakan, kana idza arada minal haidi syai'an alqa ala farjiha thawban. Nabi SAW kalau menginginkan istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, maka beliau menutupi farajnya dengan menggunakan kain. Ya, entah apa yang dilakukan. Bagi yang jomblo nggak usah berhayal lah ya. Jangan berhayal terlalu jauh. Tapi yang jelas begitu, ditutup farajnya. Lalu kemudian Nabi melakukan apa yang beliau inginkan. Tayyib. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan bagi yang masih boleh dilakukan bagi para suami kepada istrinya yang haid. Tayyib. Baik, tadi yang ketiga ya, haram untuk berjima. Kemudian yang keempat yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah tawaf. Nah, haram bagi wanita haid untuk tawaf di Ka'bah. Misal ada seorang wanita yang dia ingin umroh, jalan dia tiba-tiba kena haid, ya sudah, karena sebabnya karena haid ya umrohnya dia batal, karena dia tidak boleh tawaf, karena tawaf itu kas-sholah, tawaf itu seperti sholat, berbeda dengan sa'i. Orang yang sa'i itu boleh dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau orang yang tawaf itu benar-benar harus suci. Karena ada tawaf pengganti sholat sunnah. Tawaf itu bisa digunakan pengganti sholat sunnah saat kita masuk ke Masjidil Haram. Dan ini pernah terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saat haji wada mendampingi Nabi SAW. Saat itu Ummul Mukminin haid, maka kata Nabi SAW, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait hatta tathiri. Ya, kerjakan apa yang dikerjakan sebagaimana jamaah haji yang lain selain kamu tawaf. Ya, selain kamu tawaf, maka tidak boleh tawaf. Yang jelas tawaf ini seperti sholat, makanya dia harus dalam keadaan suci. Nah, inilah 4 perkara yang diharamkan bagi wanita haid, nggak boleh untuk dilakukan: sholat, puasa, berjima, dan tawaf. Tayyib. Kemudian ya, jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah perkara yang dibolehkan, yang masih dibolehkan. Pertama adalah dzikrullahi wa qiraatul Quran. Zikir itu dibolehkan bagi wanita haid. Jangan sampai berpersepsi bahwa wanita yang haid nggak boleh zikir. Nah, terus ngapain? Ya. Wanita dalam keadaan haid itu selemah-lemahnya wanita saat itu. Sangat gampang sekali digoda oleh syaitan. Karena dia jauh dari ibadah yang wajib. Jadi seharusnya dia saat haid itu sering-sering untuk zikrullah. Harusnya lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'anul Karim. Bolehkah baca Al-Qur'an? Boleh. Ya. Yang masih diperselisihkan itu boleh megang mushaf atau tidak. Kalau baca Al-Qur'annya boleh. Ya. Nah, ini sebagaimana madhab yang paling rajih ya, dari kalangannya ulama Hanafiyah ataupun bahkan Imam Abu Hanifah sendiri dan juga Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, dibolehkan.
Begitu juga penuturannya Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muhalla. Beliau madhabnya Zahiri, mengatakan qiraatul Qur'ani wa sujudi fihi wa masil mushafi wa dzikrullahi taala af'alu khair. Membaca Al-Qur'an, sujud, bahkan sampai kalau Ibnu Hazm itu berpendapat memegang mushaf pun itu diperbolehkan. Bahkan zikrullah itu ini semua perbuatan baik. Sehingga mandubun ilaiha ma'jurun fa'iluha. Dia dianjurkan dan berpahala. Maka faman idda'al man'a fiha fi ba'dil ahwali kullifa an ya'tiya bil burhan. Kalau siapa saja di antara mereka yang beranggapan ada larangannya untuk melakukan hal ini sebab-sebab karena keadaan tertentu, maka datangkanlah petunjuknya. Ada enggak nasnya? Ada enggak dalilnya yang benar? Begitu. Karena terkadang mereka yang mengatakan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran itu sebabnya karena mereka salah persepsi. Yang dilarang itu tidak boleh memegang. Karena tidak boleh memegang sehingga membaca pun tidak boleh. Nah, ini salah. Bahkan beberapa ulama kontemporer jika seandainya memegang tidak boleh tapi membaca boleh, ya boleh menggunakan alas dong. Nah, pertanyaannya adalah andaikan itu mushaf tidak boleh dipegang, kan megang dengan menggunakan tangan, yang kotor yang mana? Tangannya apa farajnya? Yang kotor kan farajnya, bukan tangannya. Yang mengeluarkan darah adalah farajnya, kemaluannya, bukan tangannya. Tangannya bersih, kenapa dilarang untuk membuka-buka? Begitu. Makanya ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada boleh yang memegangnya kecuali al mutahharun. Yang dimaksud mutahharun di sini adalah para malaikat. Jadi bukan yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang suci. Kalau enggak suci berarti tidak boleh memegang Al-Qur'an. Begitu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Yang jelas zikrullah dan baca Quran boleh. Kemudian yang kedua adalah as-sujudu idza sami'at ayat as-sajadah. Ada perempuan yang dia haid kemudian mendengar ada seseorang yang membaca ayat yang di situ disunahkan untuk sujud. Misalnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada orang yang membaca gitu, maka disunahkan bagi yang membaca dan yang mendengarkan itu untuk sujud tilawah. Nah, misal ada seorang wanita haid mendengar ada suaminya membaca ayat yang di situ harus sujud tilawah, sunnah untuk sujud tilawah, maka wanita yang haid pun diperbolehkan untuk sujud tilawah. Boleh. Ya, boleh. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm. Fazajada fiha, beliau sujud dalam satu ayat, wasajada ma'al muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal ins. Saat itu orang-orang muslimun, kalau disebutkan al-muslimun di sini itu umum, bisa muslim laki-laki, bisa muslim perempuan. Bahkan orang-orang musyrik saat itu ikut sujud, bahkan dari kalangan jin dan manusia pun ikut sujud. Ini yang dinakal, yang dinukil dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang kedua. Kemudian jamaah yang ketiga yang masih diperbolehkan bagi wanita haid itu masul mushaf. Tadi sudah kita sedikit singgung ya. Tapi silakan bagi yang melarang, karena tidak ada dalil yang jelas yang sharih tentang larangan untuk memegang mushaf. Sekali lagi tadi ada ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Mayoritas para ulama tafsir itu memaknai al-mutahharun di sini adalah mereka para malaikat, bukan orang yang dalam keadaan suci, bukan. Karena makna la yamassu, tidak ada yang boleh memegangnya illal mutahharun, kecuali mereka yang suci. Yang suci yang dimaksud siapa? Para malaikat. Sehingga tidak ada dalil yang sharih yang jelas. Cuman sebagai ihtiyatan saja,
Ya, sebagai ihtiyatan itu kehati-hatian. Ya kalau memang mau membacanya dengan mushaf, ya maka gunakanlah pelindung tangan. Atau sekarang lebih gampang Pak, sekarang lebih mudah. Kita ini ada aplikasi handphone. Kira-kira handphone ini mushaf bukan? Bukan mushaf Pak, karena tidak terdiri dari suhuf lembaran-lembaran. Handphone ini aplikasi. Seperti kepala kita, kalau dibuka baru terbuka, kalau ditutup tertutup. Jadi begitu. Nah, kalau handphone ini dikiaskan dengan mushaf, maka kepala kita juga harus dikiaskan dengan mushaf. Kalau kepala kita dikiaskan mushaf, Bapak harus taruh kepalanya kalau masuk kamar mandi. Kan nggak boleh masuk kamar mandi dengan membawa mushaf. Ya. Saya ada pernah ya. Dulu ada marbot di masjid namanya Pak Sukri ya, masyhur terkenal beliau. Ya, ngerjain satu imam masjid, salah satunya dulu bukan Ustadz Rifki sekarang, teman. Ya. Dia meninggalkan HP-nya di luar. Masuk kamar mandi. Ya. Setelah keluar dari kamar mandi dia cari HP-nya. Pak Sukri ngerjain dia, biar Ustadz saya umpetin dia HP-nya. Begitu saya tanya, kemana HP ente? Aneh taruh sini Ustadz. Antum kenapa taruh sini Ustadz? Aneh kan masuk kamar mandi. Kenapa masuk kamar mandi taruh di luar? Kan ada Al-Qur'annya. Loh, kepala antum ada Qur'annya loh. Kenapa nggak letakkan sekalian di luar? Ya kan? Ini ada kasus seperti itu. Ya, yang jelas ya, aplikasi itu bukan mushaf. Jadi begitu. Jadi para wanita haid sekarang masya Allah termudahkan. Andaikan dia ingin baca dengan aplikasi handphone. Makanya nilai pahalanya berbeda dengan menggunakan mushaf ketika membaca. Begitu jemaah. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ihtiyatonnya tadi sebagai bentuk kehati-hatiannya ya para wanita ketika ingin menggunakan mushaf maka gunakanlah pelindung saat ia membuka. Itu seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lainnya. Kemudian ya, yang keempat adalah qira'atul rajuli al-Qur'ana wa huwa fi hijri imra'atihil haid. Ya, tapi wallahu alam ini ada bangga ya kasusnya. Seorang suami yang membaca Al-Qur'an dan dia dipangku istrinya yang dalam keadaan haid. Manja banget Pak ya. Ya, baca Quran aja dipangku istrinya kan. Ya ilaha illallah. Ya. Ya. Tapi ini pernah terjadi kasusnya di Nabi SAW, tapi tidak dipangku, tapi kepala beliau disandarkan ke paha istrinya. Dan istri beliau dalam keadaan haid, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya haidnya wanita itu nggak nular lah Pak begitu. Nggak nular ke laki-laki. Misal wanita haid kan dalam keadaan kotor, ya. Terus kemudian ketika wanita nyentuh kita kotor juga ya enggak, ya. Ntar antum dikerjain istri antum Pak kalau begitu. Terus dipegang lagi kotor lagi, pegang lagi kotor lagi, ya. Jadi tidak ya. Baginya laha ya, dan bagi kita lana. Beda antara mereka dengan kita. Tayyib. Kemudian yang kelima adalah syuhudul aidain. Bolehnya wanita haid itu untuk menghadiri salat Id. Ini boleh pasti. Ya. Nabi menganjurkan semua para wanita, bahkan gadis-gadis yang dipingit. Gadis pingit itu gadis-gadis yang mau menikah. Ya, biasanya dipingit terlebih dahulu, itu diperbolehkan untuk keluar menghadiri salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tayyib. Kemudian yang keenam adalah dukhulul masjid. Nah, masuk masjid, perempuan haid masuk masjid. Wa fi hadzal amri khilafun wasi' bainal ulama. Perkara ini ya, ada perbedaan yang sangat luas sekali. Ya. Tapi di sini disebutkan wal hasil annana la naqif ala dalilin sahihin sarihin yamna'ul haid min dukhulil masjid. Ya, kata pengarang kitab ini Abu Malik Kamal ya, seperti Pak Kamal ini namanya nih. Pengarangnya Pak Kamal nih. Bahwa
dalil yang melarang wanita haid masuk ke masjid, ya, itu tidak ada pendalilan secara khusus kecuali dia dikiaskan dengan seseorang yang dalam keadaan junub. Begitu. Ya. Jadi wanita haid dilarang untuk masuk masjid itu dalilnya karena kias, analogi, disamakan keadaannya dengan seseorang yang dalam keadaan junub. Karena kan ada ayat yang berbunyi kan wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Enggak boleh ya perempuan itu tidak boleh seseorang dalam keadaan junub itu ada di masjid kecuali dia hanya lewat saja. Ya, kalau lewat saja nggak apa-apa, tapi kalau sampai al-muks itu berdiam di masjid maka itu tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Nah, seakan-akan di sini yang melarang wanita untuk tidak boleh di dalam masjid itu wanita haid itu karena keadaannya itu disamakan dengan junub, padahal kasusnya berbeda antara wanita haid dengan keadaan junub. Hukum-hukumnya pun berbeda antara wanita haid dan juga dalam keadaan junub. Jadi nggak bisa disamakan, ya, nggak bisa disamakan hukumnya, tidak bisa. Makanya sebagian para ulama ya mayoritas lebih condong bahwa wanita haid itu masih diperbolehkan untuk menetap di masjid. Ya, makanya bagi para akhwat yang mereka dalam keadaan haid ya diperbolehkan untuk mengikuti majelis ilmu, untuk diperbolehkan. Tapi ya untuk sebagai kehati-hatiannya ya silahkan untuk tidak datang ke masjid terlebih dahulu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang ketujuh adalah al-mu'akalatun wa musyarabatu zawji lil haid. Ya. Makan dan minum, yaitu saling makan bersama dan minum bersama dengan suami. Wanita haid itu boleh untuk makan dan minum bersama dengan suami. Tadi saya katakan bahwa kotornya wanita itu kan di farjnya, bukan berarti semua badannya menjadi kotor begitu. Tangannya kotor nggak boleh dipegang, tidak. Bahkan bekas wanita minum ya, itu boleh diminum suaminya. Pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha minum dengan bejana. Nabi SAW mengambil itu bejana diminum di tempat di mana Aisyah itu minum. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu dalam keadaan haid. Boleh, Pak. Ya. Tidak mengapa. Ya. Nah, jadi begitu ya. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah khidmatul mar'ati al-haid li zawjiha. Nah, khidmahnya pelayanan wanita yang dalam keadaan haid kepada suaminya boleh. Ya, karena ada sedikit ya pemahaman para wanita-wanita yang mereka belum tahulah mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu terkadang nyapu pun nggak boleh, ya. Nyapu bersih-bersih pun nggak boleh. Dia nyapu ya tetap kotor, ya. Dia masaknya tetap kotor. Jadi mungkin ini alasan bagi para wanita yang malas saja ketika haid, Pak, ya. Disangkut pautkan dengan agama, jadi rusaklah agama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sering menyisiri Nabi SAW, beliau dalam keadaan haid. Itu diperbolehkan. Gitu. Baik, kemudian yang ke-9 yang terakhir naumul haidi ma'a zawjiha fi lihafin wahid. Jadi tidurnya suami istri dalam satu selimut ya, meskipun istrinya dalam keadaan haid itu diperbolehkan. Ya, itulah 9 hal yang diperbolehkan bagi wanita meskipun ia dalam keadaan haid. Selesai pembahasan kita tentang haid. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas. Darah nifas itu adalah ad-damul khariju bisababil wiladah. Ini darah keluar sebab karena habis melahirkan. Jadi enggak ada kasus darah nifas kalau tidak melahirkan atau dalam keadaan keguguran yang ada kaitannya dengan inilah rahim ya, kaitannya dengan rahim. Baik,
Pembahasan pertama tentang darah nifas ini waktu, ya. Karena tidak ada batasan paling sedikit waktu wanita mengalami nifas, ya. Meskipun darahnya terhenti sebelum 40 hari maka dia dianggap suci, ya. Tidak perlu menunggu waktu 40 hari. Begitu, ya. Adapun paling lamanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 60 hari. Tapi adahnya adalah 40 hari. Dan ini pun pernah disebutkan oleh Ummu Salamah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dulu saat kami di zaman Nabi itu para wanita-wanita yang dalam keadaan nifas, maka taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman wa arba'ina lailatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud. Kami dulu mengalami masa nifas itu ya 40 hari ataupun 40 malam. Artinya setelah melebihi daripada itu bisa dicek apakah dia itu darahnya darah haid ataupun darah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, faedah kedua, pembahasan kedua adalah ajma'al ulama ala anna nifas kal haid fi jami'i ma yahillu wa yuhramu wa yukrahu wa yantu. Bahwa para ulama sepakat orang yang nifas itu sama dengan orang yang haid, ya, baik yang dihalalkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan dan yang dianjurkan itu semua sama antara orang yang nifas dengan yang haid. Dan yang ketiga, yakhtalifun nufas anil haid fi annal iddata la tahsulu bi. Perbedaannya nifas dan haid itu tentang masalah penggunaan masa iddah. Ya. Kalau haid itu digunakan untuk masa iddah. Ya kan? Wanita misal cerai dengan suaminya, maka dia harus menunggu masa haidnya selama 3 kali, ya kan? Nah, itu digunakan. Tapi kalau nifas itu tidak digunakan untuk masa iddah, karena seorang wanita yang dalam keadaan hamil, maka selesai dia melahirkan, masa iddahnya selesai, meskipun dia dalam keadaan nifas. Begitu, ya. Masa iddahnya selesai meskipun dia dalam keadaan nifas. Makanya secara hukum itu sama, tapi dalam kasus lain dia berbeda. Kalau haid itu digunakan untuk masa iddah, ya. Tapi kalau nifas tidak digunakan untuk masa iddah. Jadi begitu. Nah, hanya itu pembahasan tentang masalah nifas. Dan yang terakhir pembahasan tentang masalah darah istihadhah. Ya. Kita singkat saja, darah istihadhah dia adalah darah yang mengalir selain dari waktu haid dan waktu nifas. Terkadang dia bersambung dengan haid ataupun nifas, ya. Yang jelas ini bukan darah kebiasaan wanita, ya. Artinya dia memang benar-benar darah murni, darah segar yang keluar dari farajnya perempuan dan warnanya merah, bukan keruh dan yang lain sebagainya. Jadi begitu. Nah, adapun hukumnya, perempuan dalam keadaan istihadhah maka dia suci, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan yang lain sebagainya, ya, begitu. Kemudian waktu istihadhah itu nggak ada waktu tertentu, tapi yang jelas terkadang dia itu mengikuti perempuan yang setelah nifas. Kadang ada wanita yang sudah 40 hari kok masih keluar darah, maka bisa dicek tuh darahnya, Pak. Ya. Jadi begitu, ya. Ima dia darah haid kalau keadaannya memang bertepatan dengan waktu kebiasaan dia haid. Misal ada seorang wanita yang haidnya itu tanggal 1 setiap bulannya, dia mengalami nifas, dia sampai tanggal 31, kemudian tanggal 1 masih keluar darah, maka ada kemungkinan ini adalah darah haid karena dia keluar di waktu kebiasaan dia haid tanggal 1. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya ia boleh ngecek dengan memasukkan kutem, yaitu memasukkan kapas, dimasukkan ke dalam kemaluannya, darahnya dicek warnanya apa. Kalau warnanya merah segar,
maka itu darah istihadhah. Tapi kalau warnanya keruh berarti dia darah haid. Berarti dia harus meninggalkan hal-hal yang diwajibkan bagi dirinya. Begitu. Ya. Tayyib ya. Nah, ini sebagai bentuk ilmu mungkin bagi beberapa jamaah yang belum paham kan. Terkadang tahu saja ini darah haid dan nifas, tapi ada beberapa kasus dan keadaan yang mungkin belum pernah terjadi di kehidupan kita. Mungkin bisa terjadi di kehidupan yang lainnya, kan begitu kan. Makanya di sini bahasanya kita sharing, inilah keadaan-keadaan para wanita yang dalam keadaan haid, istihadhah dan dalam keadaan nifas. Begitu ya. Tapi sekali lagi bagi yang belum nikah ya nanti ada saatnya kalian akan tahu, tapi tidak sekarang. Teori tidak mengapa, tapi terlalu banyak teori juga tidak baik begitu. Ya. Baik ya. Kemudian yang terakhir kita akan lihat coba beberapa istimbat atau kesimpulan beberapa hukum-hukum wanita yang istihadhah. Pertama adalah al-mustahadhatu fi hukmin at-tahiratu fala yuhramu 'alaiha syai'un mimma yuhramu bil haid. Perempuan istihadhah itu dalam hukum dia suci. Tadi sudah saya sebutkan ya. Maka tidak diharamkan sebagaimana yang diharamkan wanita haid. Kedua, wanita yang istihadhah dia tetap wajib puasa, sholat, baca Quran, megang mushaf, sujud tilawah, sujud syukur dan melakukan hal yang lain seperti biasa. Tidak ada larangan ya. Kemudian yang ketiga, tidak diwajibkan bagi wanita yang istihadhah itu untuk wudu pada setiap sholatnya selama ia tidak berhadas. Nah, itu ya. Artinya misalnya nih, ya, dia dalam keadaan istihadhah. Ya. Jadi kan wanita istihadhah kan keluar darahnya, pakai softtek misalnya, sekarang kan pakainya softtek. Dia sudah berwudu, ya, lalu kemudian dia ingin mengerjakan sholat tadi, nggak perlu berwudu diperbolehkan. Ya, nggak perlu berwudu lagi diperbolehkan. Tapi kalau mau wudu lagi itu lebih baik. Tapi bukan disebabkan karena keluar darahnya. Dia disebabkan karena ingin tajdidul wudu, memperbarui wudu ini akan memperbarui ataupun memberikan semangat kita untuk ibadah. Orang kalau wudunya untuk digunakan sholat-sholat yang lainnya itu kan udah malas meskipun dia tidak batal. Tajdid wudu, apalagi kita masya Allah air melimpah Pak ya, kita gunakan, manfaatkan itu. Taib. Kemudian yang kelima, yajuzu lil mustahadhah an yujami'aha zawjuha madama fi ghairi waqtil haid. Jadi perempuan yang mustahadhah itu dibolehkan untuk digauli oleh suaminya. Itu boleh. Ya. Meskipun darahnya keluar. Ini mayoritas ulama berpendapat demikian. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Dan yang kelima, diperbolehkan bagi wanita yang istihadhah untuk beriktikaf di masjid. Ya, itu boleh. Ya. Boleh. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau tadi haid kan ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau istihadhah tidak ada perbedaan pendapat karena dia bukan darah yang memang Allah ciptakan bagi para wanita setiap bulannya rutinitas keluar. Itu diberi rukhsah bagi mereka untuk tidak melakukan, bukan rukhsah, diwajibkan bagi mereka untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam. Nah, selesailah pembahasan kita terkait masalah darah wanita. Dan insyaallah taala kita akan meneruskan pada pertemuan berikutnya di Kitabus Shalah terkait dengan masalah shalah dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup. Silakan. Di sini masalah haid. Itu ada hubungannya dengan balik enggak? Dan dalam usia berapa kira-kira untuk pemula wanita? Tayyib. Tentang masalah haid itu ada hubungannya dengan usia balik atau tidak? Baik. Tanda haid, tanda baliknya seseorang baik laki-laki dan perempuan, ya Pak ya.
Kalau bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam, kalau bagi perempuan itu benar ada kaitannya, dia ditandai dengan haid. Jadi kalau perempuan yang sudah haid berarti dia sudah usia balik, begitu. Cuma Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ketika membicarakan tentang usia balik, beliau selalu membatasi usia tersebut berusia 15 tahun ya. Jadi seorang anak yang sudah usianya 15 tahun maka dia sudah dianggap balik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i di sini sedang membicarakan tentang masalah anak yatim. Begitu. Karena anak yatim itu disebut yatim itu sebelum anak tersebut usia balik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa usia balik itu dibatasi umur 15 tahun. Cuma kalau dibatasi umur 15 tahun, maka di sini ketika ada kasus-kasus mungkin dulu Pak ya, mungkin dulu di zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu anak-anak umur 15 tahun masih jarang sekali mereka yang ihtilam dan mereka yang haid, begitu. Sehingga dibatasi usianya minimal 15 tahun sudah menginjak usia balik, begitu. Akan tetapi kalau hukum tersebut dibatasi dengan usia, maka setiap keadaan dan zaman itu akan merubah keadaan dan bentuk fisik seseorang. Ini yang ngeri ya. Sekarang anak usia 11 tahun ada yang sudah haid kok. Anak usia 10 tahun ada yang sudah ihtilam mimpi basah. Ada sekarang. Lah andaikan yang sudah ihtilam dan yang sudah haid itu ya, umurnya belum mencapai 15 tahun, apakah belum dikatakan sebagai anak-anak yang sudah balik? Kan tidak ya. Jadi itu menjadi dasar patokan ya, bagi perempuan ataupun anak laki-laki ya, maka mereka dihukumi balik itu disebabkan karena haid ataupun laki-laki dalam keadaan ihtilam ataupun mimpi basah. Begitu Pak. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam. Ini mengenai wanita haid, katanya saya pernah mendengar pendapat boleh membaca Quran terjemahan. Ya. Wanita haid boleh membaca Al-Quran terjemahan. Baik. Begini, ini perbedaan pandangan tentang apakah Al-Quran yang ada terjemahannya itu disebut mushaf atau bukan. Sebenarnya itu, ya. Nah, dia yang membicarakan, yang memperbincangkan tentang boleh wanita membaca Al-Quran tapi Al-Quran terjemahan, berarti dia yang melarang wanita membaca Al-Quran saat dia dalam keadaan haid, begitu. Dan sekarang sebenarnya yang menjadi kasus itu adalah bahwa Al-Quran terjemahan itu disebut mushaf bukan? Nah, para ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan bahwa selama dia tidak melebihi dari tulisan Arabnya, maka dia tetap disebut mushaf. Tapi kalau sudah sama, kan namanya terjemahan kan pasti sama kan, sama plek ya, berarti dia tidak disebut sebagai mushaf, berarti dia masih boleh dipegang, begitu. Makanya ada muncul pernyataan demikian, jadi boleh untuk memegang Al-Quran selama Al-Quran itu ada terjemahannya, karena itu tidak masuk ke dalam kategori mushaf, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.